tolong baca Daniel 6 ayat 17-25 ke adik membaca Jo dengan perikop buah singa. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, hari ini Tuhan akan belajar dari seorang tokoh yang keren, bukan karena dia kuat, tetapi karena dia setia sampai akhir. Bernama Daniel. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kitab Daniel ini ditulis oleh Daniel, anak muda dari Yehuda yang dibawa ke Babel, tempat yang penuh budaya asing, sihir dan penyembahan berhala. Meskipun hidup di tengah lingkungan yang jauh dari Tuhan, Daniel tetap jaga di beriman. Kitab ini ditulis sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Tujuan ini untuk kuatkan umat Tuhan agar tetap setia dan percaya bahwa Tuhan ini memegang sejarah dan memberi harapan bahwa kerajaan Allah akan dimenang selamanya. Jadi adik-adik, coba mau dibayangkan Daniel ini hidup jauh dari rumah dan jauh dari orang-orang yang percaya pada Tuhan. Dimanapun dia tinggal, Daniel ini tetap pegang satu hal, dia cuma mau setia pada Tuhan. Kadang orang juga merasa susah kalau orang mesti berdiri sendiri. Contoh misalnya, teman lain berbicara kasar, orang tak bicara kasar. Teman lain menyontek, orang usaha tak menyontek. Teman lain sibuk main game, cuma orang yang sibuk ingat mau berdoa. Nah, muncul pertanyaan, kenapa mesti orang yang beda sendiri? Nah, adik-adik, Daniel ini tahu persis dia merasa. Cuma dia tetap setia karena dia tahu hubungan dengan Tuhan ini jauh lebih penting daripada orang-orang sekitar berpandangan. Nah, Daniel ini kemudian jadi pejabat yang dipercaya. Waktu itu yang berkuasa, raja yang berkuasa bernama Darius. Raja ini suka sekali pada Daniel karena dia itu jujur, rajin, dan punya sikap yang luar biasa. Sampai Daniel ini hampir dipilih jadi pemimpin seluruh kerajaan. Kemudian masalah mulai muncul. Beberapa pejabat ini iri dengan Daniel. Dorang tidak mau Daniel ini lebih hebat dari dorang. Jadi dorang cari-cari Daniel berkesalahan. Makin dorang cari, makin dorang dapat bahwa Daniel ini memang tidak bersalah. Karena apa? Ya karena Daniel ini tidak berdusta, dia tidak curang, dia tidak malas, DP hati ini bersih. Akhirnya dorang sadar satu-satunya cara mesti jatuh pada Daniel ya dari DP iman. Jadi dorang bikin jebakan. Pejabat-pejabat itu datang ke raja dan kirim dorang perencanaan licik. Dorang bilang begini, raja buat aturan baru, selama 30 hari tidak boleh ada yang berdoa kepada siapapun kecuali kepada raja. Kalau ada yang melanggar, lempar ke gua singa. Raja setuju karena menurut dia aturan ini kok keren, bikin dia berwibawa. Tapi dia tidak sadar kalau ini aturan ini ternyata terjebak pada Daniel. Begitu dengan aturan itu, Daniel tahu DP resiko. Kalau misalnya dia berdoa, dia pasti dapat hukum. Baru kalau dia berhenti berdoa, itu berarti dia mau tinggalkan Tuhan. Nah, menurut adik-adik apa yang Daniel lakukan? Berdoa. Betul sekali. Daniel ini tetap berdoa. Dia buka DP jendela, dia tekuk DP lutut, DP hati menghadap Tuhan, seperti yang sudah dia lakukan sejak dahulu. Tentu para pejabat itu kan tuh dorang berkhobar. Dorang lihat dan begitu dorang lihat Daniel berdoa, dorang langsung lapor ke raja. Raja itu sedih, dia tak kaget, dia sedih, dia tidak bisa tolong karena dia sebenarnya kan sayang sekali pada Daniel. Aturan kerajaan waktu itu memang tidak bisa dirubah bahkan oleh raja sekalipun. Jadi dengan berat hati Daniel ini dibawa ke gua singa. Dan sebelum masuk raja bilang, Allahmu yang kau sembah, dialah yang akan melepaskan engkau. Nah, ketika Daniel masuk ke dalam singa, Allah menjaga Daniel. Di dalam gua singa sesuatu yang ajaib terjadi. Apa yang menurut adik-adik apa yang terjadi? Singa ini makan kepada Daniel atau enggak? Enggak. Betul sekali. Di dalam gua itu Tuhan kirim dari malaikat. Singa itu jadi jinak. Padahal singa-singa itu kalau adik-adik tahu tuh, dorang buas, dorang ganas, tidak peduli apa yang penting lo tahu makanan. Apalagi pasti singa-singa itu sudah dilaporkan supaya Daniel dimasuk langsung makan pada Daniel. Nah, pas karena itu Tuhan kirim malaikat, jadi singa-singa tidak bisa sentuh Daniel sedikit pun. Pagi harinya Raja Katuk datang dengan cemas. Dia langsung panggil, Daniel, apakah Allahmu sanggup menyelamatkan engkau? Lalu dari dalam gua terdengar suara yang membuat seluruh istana terpukau. Allahku telah mengutus malaikatnya. Satu orang yang setia membuat satu kerajaan kenal siapa Allah yang hidup itu. Setelah Daniel selamat dari gua, raja langsung kaget, dia terkaget dan sadar kalau memang Tuhan ini, Allahnya Daniel ini luar biasa. Lalu raja yang tahu kalau Daniel masuk itu karena dijebak oleh para pejabat yang iri, akhirnya raja menghukum para pejabat
perjabat itu karena mereka sudah berbuat jahat. Begitu mereka dilempar ke gua singa, singa-singa langsung menyerang, langsung serang pada orang. Kamu dari situ udah mulai jelas kalau Tuhan tidak jaga Daniel, itu singa pasti semakan pada dia. Tapi karena Tuhan lindungi, singanya bahkan tidak berani mensentuh pada Daniel. Raja kemudian mengumumkan ke seluruh kerajaan bahwa Allahnya Daniel adalah Allah yang hidup, kuat, dan berkuasa. Jadi adik-adik, orang mungkin tidak menghadapi singa secara langsung. Malah orang sering menghadapi situasi yang bikin orang takut, sedih, atau merasa sendirian. Jadi meskipun agak ambil poin-poin penting. Jadi pertama, orang tetap harus setia walaupun tidak ada yang lihat. Jadi saat orang sendirian di kamar dan tetap mau doa, Tuhan pasti lihat itu. Kesetiaan yang kecil itu sangat berharga untuk Tuhan. Kemudian berbuat benar meski beda sendiri. Kalau mau tetap jujur di sekolah, meski teman-teman itu menyontek atau sama seperti Daniel yang berdiri sendirian demi Tuhan, Tuhan bangga lihat Tuhan ke anak-anak yang berani. Kemudian percaya dengan Tuhan walaupun mau hati deg-deg, entah takut akan gelap, takut bully, takut gagal, takut ditinggalkan. Tuhan mau itu Ngoni mau datang ke Tuhan sama seperti Daniel, Ngoni mesti bilang Tuhan tolong pak kita. Jadi Tuhan boleh pakai kali Ngoni jadi berkat. Misalnya, Ngoni bikin orang lain kenal ke Tuhan lewat minta maaf duluan, menolong teman yang sedih, membagi makanan, bersikap sopan. Dari hal sederhana ini Tuhan bisa pakai Ngoni jadi alat teladan. Kemudian Tuhan selalu dekat dan tidak pernah telat. Malam Daniel di gua singa panjang dan menegangkan, tetapi Tuhan tidak telat. Dia datang di saat yang tepat. Tuhan menolong sama seperti itu. Tuhan selalu dekat dengan Ngoni kapanpun. Jadi adik-adik, dari cerita Daniel orang belajar kalau Tuhan itu selalu lebih besar dari rasa takut. Daniel masuk ke gua singa, tetapi Tuhan jaga dia sampai keluar dengan selamat. Orang juga kadang punya gua singa sendiri, orang takut diejek, takut sendirian, walaupun orang melakukan hal yang benar. Tetapi orang tidak boleh takut, karena Tuhan tidak pernah tinggalkan orang. Tuhan selalu ada di sisi orang. Cukup orang katakan dia, Tuhan tolong pak kita. Entah Tuhan tolong pak Resta, Tuhan tolong pak Nanda, pasti Tuhan mau tolong, karena orang itu anak-anak Tuhan. Jadi yuk orang belajar kepada Daniel, tetap berdoa, tetap jujur, tetap setia meski orang lain nyanda. Jadi kalau orang setia dengan Tuhan, Tuhan pasti jaga dan kuatkan Tuhan. Amin firman Tuhan.